Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, malam hari ini kita memasuki persekutuan doa hari yang ke-6, yaitu dengan tema Selalu Ada Waktunya. Dalam persekutuan ini kita kembali diingatkan tentang pentingnya para murid termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menerima Roh Kudus. Hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu mendekati hari-hari terakhir kebersamaan Tuhan Yesus bersama para murid. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita dengan ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kemudian akan kita lanjut dengan berdoa. Mari saya hantarkan. Roh Kudus sinarilah hatiku dan lelah, ganti kuasa yang gelap dengan terang-Mu yang tetap. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Segala puji dan syukur kami persembahkan dalam hadirat-Mu ya Allah. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan Bapa yang sempurna untuk setiap kami. Terutama pada malam hari ini, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara kami di GKJ Semarang Timur, meskipun masih melalui siaran online. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini Bapa, kami ingin merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan untuk membuka mata, hati, dan telinga kami, berkenan untuk memberikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami terima dari Bapa. Dan kiranya Bapa juga berkenan untuk melembutkan hati kami, sehingga hati kami siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dasar firman yang akan kita pakai untuk persekutuan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15.
Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan yang lebih berbahagia adalah kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Selalu ada waktunya. Ada waktunya Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid. Ada waktunya Tuhan Yesus meninggalkan mereka untuk pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Dan ada waktu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, Sang Penghibur dan Roh kebenaran turun atas para murid. Mendekati waktu-waktu terakhir kebersamaan Tuhan Yesus dengan para murid, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa tidak lama lagi ia akan meninggalkan mereka untuk pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Sepeninggal Tuhan Yesus, para murid akan dikucilkan, dibenci, bahkan diburu oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Tentu saja pemberitahuan ini membuat para murid syok, takut, sedih, sekaligus kecewa, sehingga mereka kehilangan minat untuk mengetahui tujuan kepergian Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang bertanya, bukankah Tuhan Yesus pernah berjanji akan menyertai para murid termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai kepada akhir zaman? Tapi kenapa Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan para murid untuk pergi kepada Bapa? Apakah ini artinya Tuhan Yesus akan ingkar janji? Mari kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 dan yang ke-7. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Di sini Tuhan Yesus nampaknya ingin menyingkapkan keberadaan Allah Tritunggal. Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Dan Tuhan Yesus
mengutus Roh Kudus kepada para murid. Jelaslah sekarang bahwa Tuhan Yesus tidak begitu saja pergi meninggalkan para murid. Tetapi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai para murid, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk melakukan tugas panggilannya sebagai orang percaya, yaitu mewartakan karya penyelamatan Tuhan Yesus kepada dunia. Namun nampaknya para murid tidak tahu apa gunanya Roh Kudus bagi mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya dengan detil, dengan lugas, seperti yang tertulis di Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 15 yang tadi sudah kita baca bersama. Makna Roh Kudus bagi para murid serta bagi semua orang percaya, termasuk ibu, bapak, saudara, dan saya, seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Makna yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Ini berbicara tentang Roh Kudus yang bekerja untuk menjamah hati manusia yang sedemikian keras, yang cenderung untuk selalu ingin berbuat dosa dan berbuat jahat, yaitu dengan cara memberikan kesadaran dalam hati manusia agar mau untuk mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus menuntun manusia untuk berani meninggalkan dosa dan hidup dalam kasih Kristus agar memperoleh keselamatan dan sukacita. Makna yang kedua, Roh Kudus mengajak kita hidup baik dan benar. Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa tidak selamanya Ia akan tinggal bersama para murid, tetapi Ia akan meninggalkan mereka untuk pergi kepada Bapa yang mengutus Dia. Nah, agar para murid tidak tersesat, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada mereka yang menuntun mereka kepada kebenaran, sehingga mereka diberi kemampuan untuk bisa membedakan hal yang baik dan hal yang jahat seturut dengan kehendak Allah. Bila Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, ini membuktikan bahwa kebenaran tidak dapat dicari oleh manusia dengan kemampuannya sendiri. Dan makna yang ketiga adalah Roh Kudus mengajak kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karya Roh Kudus yang sering kali tidak kita pahami adalah mengajak memuliakan nama Tuhan Yesus. Mengapa Roh Kudus memuliakan Kristus? Karena Kristus adalah Tuhan. Seperti yang difirmankan di ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal yang ke-16. Demikian firman-Nya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagaimana para murid, kita juga diutus untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada dunia. Ini bukan saja tugas yang berat, tetapi ini adalah tugas yang mustahil. Coba Bapak Ibu bayangkan, bagaimana mungkin kita bisa mewartakan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada dunia yang begitu membencinya. Bagaimana mungkin
mungkin kita bisa membagi kasih kepada orang-orang yang membenci kita? Bagaimana mungkin kita bisa membawa damai sejahtera dari Kristus kepada orang-orang yang membenci kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Roh Kudus yang dikirim oleh Tuhan Yesus kepada kita, itulah yang akan menuntun, membimbing, dan memampukan kita untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk membagi kasih. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Selamat untuk menjadi saksi Kristus. Selamat untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Dan selamat untuk menjadi terang dan garam dunia. Tetap sehat dan semangat walaupun kita hidup di dalam masa pandemi. Karena kita sadar bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita dan berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur begitu besar kasih setiamu hingga Engkau tidak membiarkan kami dalam perjalanan ini sendirian. Tuhan telah kirim Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menuntun, membimbing, dan membawa kami kepada kebenaran. Sehingga kami, Tuhan mampukan untuk membedakan hal yang baik dan hal yang jahat. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi pembawa damai sejahtera bagi dunia yang begitu membenci Engkau. Ya Allah, perkenankanlah kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, dan mampukan kami untuk berpaling dari dosa-dosa kami. Berkatilah kami bagi setiap keluarga di GKJ Semarang Timur dan di Indonesia ini ya Bapa, untuk tetap percaya dan berharap kepadamu di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus, biarlah Roh Kudus yang beri kekuatan dan penghiburan sehingga saudara kami segera pulih dari sakitnya. Berkati bangsa ini dari keterpurukan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bangsa ini adalah milik-Mu. Bapa tidak akan meninggalkan kami. Bahkan sebaliknya, kami akan kuat karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.